Agamamu itu, Filipi 1:18 tentang Yesus, kami tidak Paulus mengatakan apa? Aku tetap bersuka cita. Yesus kau beritakan dengan cara mengelabui, dengan cara menipu, dengan cara berpura-pura, atau dengan cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Paham kau? Paham, benar. Cuma berarti agamamu diajarkan untuk mengelabui orang, kan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Benar nggak? mereka tidak mengelabui. Saya ulang pertanyaan saya. Benar nggak di agamamu itu boleh mengelabui orang demi untuk mengajarkan Yesus? Berdasarkan Filipi 1:18. Benar nggak? Saya ahli agama, tunjukkan biar saya tahu. Filipi 1:18. Kau baca kitabmu, makanya kau aneh-aneh aja. Kamu membuka Alkitab apa di Google? Di Bibelmu, jangan kau sebut Alkitab, menjijikkan. Mana Bible yang dengarkan. kau buka itu mana? Mana yang kau baca Bible? Saya hafal, saya tidak buka, saya hafal isi Bibelmu itu. Paham kau? Alah Juma. Kau menghafal apa yang kau hayalkan? Dasar murid Paulus, entah apa-apanya. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan cara mengelabui, berpura-pura, maksud palsu, semangat palsu, alasan yang dicari-cari, atau dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku Paulus bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Tuh ada dalilnya tuh. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Palsu di situ bahasa Yunaninya adalah propasis. Kabur. Propasis itu bisa bermakna apa? Maksud palsu, semangat palsu, berpura-pura, atau mengelabui. Itu arti dari kata propasis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau ada mengatakan di Islam dibolehkan dusta dalam 3 hal, derajatnya sangat-sangat lemah. Dalam arti kata dustanya itu sangat lemah. Kenapa? Seluruh manusia pernah mempraktekkan itu, dan itu darurah. Membahagiakan istri, mendamaikan orang yang sedang berseteru. Kemudian apa yang ketiga itu? Itu adalah sebuah. Iya, saat perang, betul. Saat perang, bisa kemudian berpura-pura pada saat berperang untuk mengelabui musuh. Nah, itu semua dilakukan. Nah, sedangkan yang aneh ini adalah ini. Yang aneh ini, yang ini. Filipi 1:18. Ini yang aneh nih. Tetapi tidak mengapa. Tidak mengapa berarti boleh. Boleh apa? Boleh berpura-pura, boleh mengelabui. Ayo. Untuk apa boleh mengelabui? Tentang apa? Tentang Kristus. Jadi apapun tentang Kristus boleh mengelabui berdasarkan kitab lu. Jadi beneran nggak teman-teman Kristen? Kalian disuruh mengelabui dalam segala hal? Boleh itu tuh, buktinya tuh. Yang penting berkaitan dengan Kristus. Mantap. Aduh, baru ditanya Yang gitu kabur. Yang penting berkaitan dengan Kristus, kalian boleh, tidak mengapa. Artinya boleh. Dan kalau kalian melakukan itu, Paulus pendirinya akan tetap bersuka cita. Wah, tepuk tangan untuk Om Paulus. Oke, Gurunda, izin kita sapa dulu. Ada adinda kita dari kekristenan. Halo, selamat malam. Penyelidikan. Halo? Bro? Halo, selamat malam. Oke. Malam Kakak, juga. silakan.
Halo, Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada kami? Dari sekte mana, Kak? Cuman tertarik saja. Boleh lari dari tema atau Boleh. keluar dari boleh, tema atau silahkan. Karpet merah buat saudari. ingin bertanya saja, apa ya yang menarik atau kelebihan dari umat Islam gitu, yang membuat seperti saya begitu, kalau ingin belajar mengenai Islam itu bagaimana ya, apa yang menariknya di ajaran Islam itu? Oke, ditangkap. Gurunda, apa yang menarik dan kira-kira gimana belajar Islam? Fadol. Iya. Baik, menariknya di Islam yang itu membuat saya gimana? Membuat saya kan Kristen. Iya. Bagaimana saya bisa tertarik dengan agama Islam itu sendiri, apa yang kelebihannya atau bagaimana ya mau dibilang tentang agama Islam ini, ajaran-ajaran apa yang membuat kita itu bisa lihat sisi baik, atau baik sih, semua agama pasti baik ya. Cuman yang saya ingin tahu yang membuat keselamatan itu menuju ke akhirat nanti gitu. Yang menarik apa itu yang membuat saya yakin agama Islam itu agama yang benar gitu. Oke, baik. Jadi ketika saya sebagai seorang muslim ditanya, apa keunggulan Islam sampai saya sebagai manusia ini harus memilih Islam? Yang pertama berdasarkan Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, orang beriman, orang yang soleh, orang yang berislam. Siapa mereka yang Islam ini, kata Al-Quran? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang menjalankan salat teratur, tertib, dan khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi salat ini ketundukan. Apa itu? Penghambaan diri, menghambakan diri, tunduk berserah diri, meninggalkan kehidupan duniawi ketika tiba waktu salat untuk berhubungan kepada Tuhan secara khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat, membantu orang-orang miskin. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kemudian dirinya untuk tidak berzina. Illa alal azwajihim wa ma malakat aimanuhum. Fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela untuk melakukan hal apa yang ia inginkan terhadap istrinya. Wa ini bataga wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang yang kemudian melakukan persinahan, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan memelihara janji-janjinya untuk ditunaikan. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara ibadahnya, ketundukannya, penghambaannya kepada Sang Tuhan. Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi kesimpulan daripada jawaban pertanyaan, kenapa saya harus memilih Islam? Satu, menjadi Islam, hidup kita tertata. Ibadah kepada Allah, tidak boleh berdusta, tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan hal-hal yang tercela, menjaga amanah.
kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kepada mereka kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka lah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jelas di dalam Islam. Demikian. Jadi semua yang seperti tertulis dalam Al-Quran itu mengajarkan untuk umat Islam ya. Iya, sesungguhnya gini. Lanjut. Bisa lakukan semua itu. Iya. Itu memiliki dalam akhirat nanti atau dalam surga nanti akan memiliki surga Firdaus. Begitu ya Bang Suma? Iya benar. Warisan. Itu sudah dijamin atau ada hal-hal yang harus? Itu sudah diberikan warisan. Itulah. Yang namanya kalau yang disebut warisan itu berarti hak yang sudah tervalidasi kemudian. Yang namanya warisan itu adalah hak sang pewaris. Dan di situ dikatakan ulaika humul warisun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Terus kalau seperti yang dibilang timbang itu menurut yang ditimbang itu gitu. Yang katanya baik. Di surga di neraka atau di neraka dulu begitu. Terus ditimbang itu bagaimana itu ceritanya? Nggak akan kalau melakukan seperti yang Bang Suma bilang ayat Al-Quran tadi itu tidak akan melewati seperti itu atau melewati seperti itu. Jadi secara garis besar tadi yang saya bacakan Al-Quran surah Al-Mu'minun itu adalah orang-orang yang beriman, orang kemudian yang mengerjakan amalan soleh. Jadi dalam Al-Quranul Karim surah At-Taghabun ayat 9 dikatakan begini. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika manusia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu tempatnya orang dihizab. Orang dihitungkan amalan baiknya dan dihitungkan amalan buruknya. Apa kata Allah? Wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kata Allah, pada masa manusia dibangkitkan dari alam kubur, lalu dihimpun seluruhnya, mulai dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir hingga kiamat, dikumpulkan mereka, lalu dosa-dosa mereka diungkapkan satu-satu, ditimbang. Lalu Allah memberikan pernyataan, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kehidupan kita sebagai umat Islam tidak mungkin lurus. Karena kita memiliki syahwat. Kita memiliki keinginan-keinginan. Entah itu mungkin kita bisa menjaga kemudian syahwat kita. Kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang haram. Tapi dorongan, kemudian kebutuhan, istri, anak, keluarga, kondisi ekonomi, politik, sosial, kesehatan, membuat manusia itu jatuh dalam kemaksiatan. Pada saat dia jatuh kepada kemaksiatan, menyesal dan tidak merasa nikmat perbuatan maksiat itu, tidak hidup dalam kemaksiatan itu, tetapi berubah. Setiap dia melakukan kesalahan, dia bertobat, dia merasa sedih, dia merasa menyesal. Itulah orang yang beriman. Maka kata Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ketika nanti dosa-dosa kalian aku ungkapkan, kata Allah, aku lihat nih siapa di antara kalian yang selalu mencariku ketika hidup di dunia. Mereka jatuh dalam dosa, kembali kepadaku. Mereka bermaksiat, kembali kepadaku. Mereka melakukan dosa, kembali kepadaku. Maka itulah orang beriman dan mereka mengerjakan kebajikan. Aku akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam jannah, mereka kekal di dalamnya. Ini penggarisan di dalam kaidah Islam. Silakan. Ada lagi?
Silakan Nona, ada yang mau ditanya lagi? Jadi, iya. Jadi ditimbang seperti itu, terus masuk ke surga, begitu ya? Seperti yang Bang Suma sampaikan. Iya. Maaf. Yang penting, Gitu. oke. Ini Yang saya penting, mau tanya lagi. Silakan. Ya, selesaikan dulu Bang Suma. Maaf saya potong. Selesaikan. Yang penting dia nggak munafik. Jadi orang munafik itu gini Mbak, berdosa. Nggak apa-apalah saya berdosa nanti aku bertobat lagi. Itu munafik itu. Dalam Islam ditakutkan pada saat dia melakukan kemaksiatan dia meninggal pada saat itu juga. Maka dia mati dalam keadaan munafik. Munafik ya sama, kekal di neraka. Maka yang dimaksud orang-orang beriman, orang yang melakukan kesalahan, khilaf mereka, lalu melakukan kesalahan itu bukan karena faktor kesengajaan, bukan direncanakan, bukan ingin mengelabui dirinya. Tetapi karena keadaan terpaksa. Karena kita ini manusia sama seperti Adam alaihissalam. Terpaksa melakukan itu. Bukan karena unsur kesengajaan, mungkin karena khilaf, mungkin karena darurah, mungkin karena uzur. Terpaksa, kondisi yang menyebabkan, tapi dia menyesal, dua rakaat kemudian dia salat, menyesal atas perbuatannya, keluar air mata bertaubat kepada Allah. Inilah yang dikatakan, aku hapuskan dosa-dosamu itu dan aku masukkan engkau ke dalam surga Firdaus. Itu dalam Al-Quran. Silakan. Jadi Nabi Adam melakukan itu terpaksa, terus dia penyesalannya dan dalam Al-Quran dia langsung dimasukkan ke surga, Firdaus. Begitu ya? Iya. Atau saya yang salah paham? Jadi gini Mbak, Gitu. di Islam itu, Allah itu kan maha pengampun. Jadi Allah dalam Al-Quran itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Ketika umat Islam itu menyadari Tuhan itu satu-satunya adalah Allah, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, berusaha kemudian untuk menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan segala sesuatu, lalu kemudian mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi, lalu dalam kehidupannya dia jatuh ke dalam dosa, dia menyesal atas dosa-dosa tersebut. Dia merasa kemudian bahwa ini salah, ini keliru, saya berdosa kepada Allah dengan melakukan ini. Tapi dilakukan karena terpaksa dengan kondisi-kondisi itu tadi. Karena manusia ini ada 3 keadaan. Pertama, manusia itu cerdas. Kedua, manusia itu punya kehendak bebas. Bisa bermaksiat, bisa juga beramal baik. Yang ketiga, diuji. Nah, pada saat dia diuji inilah manusia kadang jatuh. Yang tadinya dia tahu ini adalah buruk, tapi karena dia diuji dengan kemiskinan, terpaksa dia mencuri. Dia tahu kalau ini adalah haram, tapi karena dia diuji dengan kemiskinan, maka dia melakukan. Tapi setelahnya dia bertaubat, dia paham. Beda dengan orang yang kemudian benar-benar memang sudah berencana mencuri. Memang sudah benar-benar berencana untuk korupsi, melakukan dosa. Itu beda, itu bukan orang beriman. Tapi kalau orang beriman, ketika dia sadar dirinya mau melakukan hal tersebut, ya Allah lindungi hamba-Mu ini supaya hamba tidak melakukan. Toh tetap aja jatuh, lalu bertobat. Itu tetap orang beriman. Itu tetap orang beriman. Karena dia menyesali perbuatannya dan kembali kepada Allah. Seperti itu, saudara. Silakan. Gitu ya. Kita sih masih mau pelajari dulu mengenai agama Nona Islam. mau masuk Islam. Ya, Nona mau masuk Islam. enggak sih begini, ingin tahu belajar kan di sini kita dalam rumah tangga yang suami Islam, istri Kristen gitu. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya di ajaran Islam itu, apa kelebihan dalam Islam itu. Karena kan dalam agama saya Kristen, ya otomatis kan saya dari kecil Kristen, saya sudah pelajari kekristenan bagaimana kekristenan. Siap. Nah, di sini saya ingin cari tahu perbedaan agama itu dua ini apa, bagaimana gitu. Kan Baik. suami dulunya Islam, Kristen, dia dulu Islam, Bang Suma, dia Islam. Iya. Terus tiba-tiba dia tersadarkan katanya dengan Bang Suma mengenai ajaran
Tapi sih dia tersadarkan itu, kalau buat saya ya, dia tersadarkan itu karena melihat agama saya yang dulunya agama Kristen begitu. Katanya beginilah Tuhan Yesus itu seperti apa begitu. Tapi saya rindu mau dengar dari dia itu bagaimana menariknya di Islam yang bikin dia tertarik bukan karena agama saya begitu. Apa sebenarnya yang indah dalam Islam, apa yang saya ingin itu, tapi dia enggak bisa menjelaskan semua itu. Itu yang bikin saya naik ke komalnya di sini pas saya lihat lagi live saya saja ingin bertanya. Ibu, sudah lama sih saya bertanya. Ya, Ibu boleh saya bertanya sedikit aja? Boleh. Bukan tentang agama, bukan. Ibu punya anak? Punya 3. Iya. Saya 3. Ibu sayang kepada anak-anak kita pasti ya kan ya? Iya pasti. Sayang. Namanya orang tua pasti. Sama suami juga sayang. Oke, Masya Allah. Iya sayang. Jadi gini Ibu. Iya. Jadi gini. Keistimewaan Islam itu di mana dibandingkan agama yang Ibu anut hari ini? Saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, orang-orang Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri, dari pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi di Islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Orang Islam ketika sudah meninggal, hidup nanti di surga. Bersama dengan anak yang Ya. Maaf saya potong. Surah berapa tadi Bang Suma? Surah Ar-Ra'd ayat 23. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Ar-Ra'd. Jadi umat Islam Lanjut. Ketika kemudian mereka masuk surga, mereka yang berhasil mendidik istri, anak, suami, keluarganya menjadi orang beriman, mereka berkumpul di surga di tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan hidup kekal. Sekarang kalau di bumi ini nih, kita hidup paling santer hidup 80 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, 80 tahun udah pergi, pindah alam. Berpisah dengan orang yang kita cintai. Berpisah dengan anak-anak kita, berpisah dengan suami kita. Di Islam, justru itu adalah pertemuan kekal. Ada lagi akhirnya nanti. Di kehidupan berikutnya tak ada akhirnya. Di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tidak ada derita, tidak ada cemburu, tidak ada iri, tidak ada duka, tidak ada tangis. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan yang kekal. Ini Al-Quran. Contoh saya sendiri, Ibu. Saya punya istri, saya mencintainya. Lahir batin saya mencintainya. Tetapi qadarullah, Allah meminta beliau kembali lebih dulu. Tahun 2021 beliau udah kembali. Rindu dong saya sebagai orang yang mencintai beliau, mendidik beliau menjadi seorang wanita soleha, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang ibu yang baik dari anak-anaknya. Rindu dong, sangat rindu. Adakah harapan untuk berjumpa? Ada. Al-Quran menjelaskan itu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Al-Quran Allah menjanjikan, kalau pencipta langit dan bumi yang menjanjikan mutlak absolut, tidak ada keraguan. Karena Tuhan yang menjanjikan, maka itu mutlak terjadi. Kerinduan akan terbayar ketika nanti di surga kami akan bertemu kembali dalam kehidupan yang kekal dengan penuh kebahagiaan, tanpa duka, tanpa luka, tanpa ada rasa iri, cemburu dan seterusnya, bersama dengan anak-anak hasil didikan beliau, bersama dengan anak-anak hasil dari ilmu beliau yang diajarkan oleh beliau sebelum beliau meninggal. Sampai kemudian dalam Islam kami rindu kepada ibu yang sudah lama meninggal, ayah yang sudah lama meninggal. Masihkah ada harapan kemudian untuk bertemu dengan mereka dalam kehidupan yang kekal? Mutlak ada. Itu kaidah dalam ajaran agama Islam. Sebaliknya, saya belajar Kristen itu
dari tahun 2008. Saya belajar Islam dari tahun 2008. Dari tahun 2008 itu saya belajar tentang kekristenan, intens saya belajar sampai hari ini. Tapi saya sudah belajar membaca Bible itu dari tahun 98. Sejak ada kasus di Poso saya sudah belajar membaca Bible. Nah, saya pelajari, tidak ada saya temukan satu dalil pun di dalam Bible, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, orang nanti hidup di berikutnya itu bersatu kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Lalu buat apa berkasih sayang di dunia? Buat apa kemudian kita hidup rukun di dunia? Satu istri setia sampai mati. Tapi setelah mati di kehidupan kekal tidak saling ketemu. Tidak lagi berkumpul. Jadi ayah, ibu yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Berarti hari di mana dia terakhir hidup di dunia. Itu adalah hari terakhir kita untuk jumpa selama-lamanya. Wow. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku mencintai istriku. Aku mencintai kedua orang tuaku yang telah tiada. Aku ingin kembali bertemu dengan mereka. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quran pintunya. Hanya di Islam pintunya. Kalau di Bible, saya belum menemukan. Saya akan bertemu dengan anak saya akan bertemu dengan istri saya. Di sana nggak ada. Saya temukan di Bible itu nggak saya temukan. Nah, inilah keunggulan ajaran agama Islam. Sehingga, apa kata Islam dalam kaidah rumah tangga? Pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari api neraka. Artinya, saya harus membina diri saya. Setelah itu saya membina anak istri saya, membina rumah tangga saya, supaya kami semuanya jauh dari api neraka. Maka ketika orang Islam meninggal, dia meninggalkan anak yang soleh dan soleha, apapun amalan anaknya ketika dia sudah meninggal, amalan anaknya itu masih mengalir terus kepada dia. Ketika orang Islam meninggal, ada ilmunya bermanfaat, maka seluruh ilmu yang dia pernah ajarkan kepada orang lain, ketika dia meninggal, ilmu itu dimanfaatkan, maka pahalanya mengalir. Ketika orang Islam meninggal, ada hartanya yang diimpakkan kepada si miskin, maka hartanya itu digunakan masih mengalir pahalanya. Maka di Islam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Makanya umat Islam itu tidak menjadikan hidup di dunia itu sebagai prioritas utama. Seibarat dua rumah, rumah yang akan ditinggalkan adalah yang ada di dunia, rumah yang akan dituju adalah rumah yang ada di akhirat. Mana rumah yang kita percantik? Islam lebih mempercantik rumah yang ada di akhirat yang dituju, yaitu amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan soleh. Itu keunggulan umat Islam. Bahwa ketika mereka meninggal dunia, mereka akan bersama lagi dengan anak istrinya yang dicintainya dalam kehidupan yang bahagia, yang kekal penuh, kemudian dengan kenikmatan yang tak bisa dibayangkan oleh manusia saat ini. Saya kira begitu, Ibu. Mantap, Gurunda. Jadi di dalam Islam, di surga nanti semua akan bertemu keluarga ya, begitu. Iya. Terus dalam kekristenan, menurut Bang Suma itu nggak ada ya, begitu. Yang Dalam selama ini Bang Suma pelajari dalam ayat, Iya. dalam Di ayat Kristen itu, Bible menurut Bible. Bang Suma tidak ada. saya berapa kali berdiskusi dengan pendeta Di dan dalam Bible pastor. tidak ada. Saya tanya gini, Pak Pendeta, nanti kalau bangkit dari kematian, apa yang bangkit? Kata beliau, ruhnya. Jasad nggak bangkit? Enggak. Kalau ruh yang bangkit, berarti saya nggak kenal lagi anak istri saya dong. Terus kalau di surga ngapain? Kata pendeta, kami di sana memuji dan menari. Dalam kehidupan kekal, memuji dan menari? Iya. Memuji Tuhan dan menari, memuji Tuhan sambil menari. Alamak, sehari coba praktekkan dulu memuji Tuhan. Coba praktekkan dulu sehari memuji Tuhan. Contoh misalnya, haleluya. Coba sebutkan dalam satu hari Pak Pendeta, haleluya. Bisa nggak, sanggup nggak bibirnya? Ini dalam kehidupan kekal, mau seperti itu bukan surga, itu penyiksaan. Kalau di Islam kagak. Di Islam itu hidup normal seperti di dunia ini. Bersosialisasi. Cuman alamnya yang berbeda. Karena di sana nggak ada lagi sakit. Nggak ada lagi iri, dengki. Semua serba bahagia, semua serba kenikmatan aja yang ada di sana. Sebagai balasan daripada iman kita kepada pencipta. Ketika kita dirongrong dengan kenikmatan di dunia. Siang
akan nikmatnya dunia, tapi kita mengurung diri kita untuk tidak melakukan itu. Siang malam kemudian kita diperintah untuk beribadah. Belum apa-apa, subuh. Belum lagi subuh, selesai auranya, zuhur. Belum zuhur selesai kering wuduknya, asar. Belum selesai wuduknya, asar, maghrib. Habis itu isya. Gak lama tidur, baru beberapa jam tidur, bunyi lagi subuh. Dan itu dilakoni setiap saat sampai mati. Maka Allah membalas ketaatan itu. Fadl Gurda, bener nggak? Islam gak ada keselamatan seperti yang dikatakan pendeta tadi. Bagaimana mau keselamatan? Wong diusir. Kemana? Selamat diusir. Coba lihat di dalam Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimanakah engkau akan meloloskan diri kalian dari neraka? Nggak bisa. Itu kata Yesus. Jadi kan ada dua. Dinda Goldian, dengarkan saya ya. Jangan kena kecakapan kamu ya. Di dalam ajaran agama Islam kan udah sangat jelas orang kafir di luar Islam itu nggak mungkin surga. Mereka pasti neraka kan gitu ya. Nah, ketika Yesus datang, begitu juga Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kaumnya terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama, angkatan jahat. Yang kedua, angkatan benar. Angkatan benar ini menunggu tanda-tanda kedatangan daripada Yesus. Tanda-tandanya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, dan seterusnya. Itu tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan benar. Angkatan jahat juga diberi tanda. Apa tanda untuk angkatan jahat? Anak manusia keluar dari bumi, dari perut bumi pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Nah, sekarang saudara kita Kristen ini berasal dari angkatan yang mana? Apakah angkatan jahat sesuai dengan yang diceritakan Yesus atau angkatan benar? Nah, itu fakta, itu real. Ternyata Kristen ini adalah agama yang berasal dari orang Farisi yang menjadikan tanda angkatan jahat itu sebagai pedoman dalam hidup. Apa itu? Kebangkitan anak manusia pada hari ketiga. Padahal kebangkitan anak manusia pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah, ini saudara-saudara kita Kristen sulit untuk sampai ke sana karena mereka udah terlanjur Kristen. Ketika kita menyampaikan data yang ada di Bible, katanya ucapan Yesus, mereka nggak terima karena mereka udah terlanjur nikmat, sudah terlanjur di Kristen, sudah nyaman gitu. Nah, tidak mungkinlah dengan mudah mereka meninggalkan agama yang mereka anut dari lahir. Dari segi makanan mereka suka, dari segi prosesi ibadah mereka suka. Tiba-tiba disuruh masuk Islam, serba diatur, ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi upahnya jannah. Itu loh, sulit tapi upahnya jannah. Ada yang agamanya senang-senang, tapi cuman singkat, paling 60 tahun loh, udah meninggal, masuk ke bumi, ke perut bumi. Habis itu kehidupan berikutnya yang kekal ngapain? Ya tersiksa lah. Oh, ya guru, itu sudah datang yang tadi pengen belajar. Oke, baik. Teman-teman, aku minta tolong dulu untuk teman-teman, silahkan tap-tap layarnya yang kencang dan posting ulang supaya komal kita kuat dan diskusi kita penuh hikmat. Host yang tampan dan bersahaja ini alihkan ke Guru Davina. Selamat malam, Nona. Memuji diri nih hostnya tampan dan bersahaja katanya. Nona, tadi Goldian ya, Mas Goldian. Kenapa tadi Mas Goldian? Ada yang nombak, Nona. Soalnya kita punya pengajaran ini ngeri-ngeri sedap bagi mereka yang tidak kuat mendengarkan. Ya, ditombak. Silakan Nona, dilanjut diskusinya sama Bang Zul. Oh gitu ya. Yang tadi Bang Suma, Iya. yang tadi sampai di keluarga ya, yang di arah 23 ya pembahasannya. Iya, benar. Kalau nggak salah. Benar. Itu mengenai seluruh keluarga bertemu di surga dan mengenai
manusia pertama Adam dan Hawa, atau Adam ya. Adam itu melakukan keterpelasaan ya, melakukan dosa, dan dia memiliki surga Firdaus itu. Dan di Islam, maaf ya, saya mau tanya lagi, kan seperti yang saya dengar juga ada beberapa bilang yang mana itu dicelupkan dulu di neraka, baru seperti yang Bang Suma jelaskan tadi mengenai timbang, baru masuk ke Firdaus, begitu. Jadi gini. Yang saya mau tanya. Lanjut, silakan Mbak. Di saat kita masuk neraka itu apa istilah Islam itu, bagaimana? Kenapa kita harus kayak apa istilahnya itu, dimasuk neraka dulu baru kita ditimbang? Tadi sih sudah jelaskan yang timbang itu bukan hal-hal yang yang dimasukkan neraka itu yang belum saya paham, Bang. Karena kan Bang Suma belum ada jelaskan tadi. Itu yang saya ingin tahu. Oke, jadi gini, kalau di dalam Al-Quran ada banyak keadaan di mana teman-teman yang tidak suka dengan ajaran Islam itu selalu kemudian memahami terjemahan Al-Quran sesuai dengan pemahaman pribadi. Contoh misalnya di dalam surah Maryam diterangkan bahwa seluruh manusia itu akan mendatangi neraka. Jadi saya terangkan dulu. Di dalam surat Maryam ayat 71 dan ayat 72. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Di ayat ini diterangkan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, dalam kaidah bahasa, di situ ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Jadi kita ini manusia, Tuhan kita itu satu. Tuhannya manusia, seluruh manusia di atas muka bumi itu cuma satu. Cuman di antara kita ada yang menyembah kepada yang bukan Tuhan yang satu itu. Nah, dalam Al-Quran surah Maryam ini, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi. Jadi seluruh manusia akan digiring ke neraka. Suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, kita semua akan melihat. Kita akan melihat neraka itu. Kita mendatangi. Tetapi mendatangi rumah sakit bukan berarti kita pasien. Mendatangi pemakaman bukan berarti kita mayat. Kita tidak mendatangi neraka itu. Kita lihat, oh ini toh tempatnya siksaan itu, oh benar-benar mengerikan. Islam, orang non-Islam, semuanya manusia akan melihat neraka itu. Itu Al-Quran. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Nah, di ayat 72-nya dikatakan, summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian, setelah manusia itu mendatangi neraka, orang-orang akan diselamatkan kemudian dari neraka itu setelah mereka mendatanginya. Siapa orang-orang yang diselamatkan itu? Dialah yang bertakwa. Summa nunajjil ladzina taqau. Orang yang bertakwa setelah melihat neraka, tempat orang-orang kufur disiksa yang begitu mengerikan, kemudian diangkat dan diselamatkan menuju kepada surga jannah. Mendatangi, betul. Kita melihat kengerian-kengerian itu. Tapi kita tidak disiksa karena kita bukan penghuninya. Kita cuma datang, melihat, untuk nanti merasakan betapa nikmatnya di surga itu. Orang bisa merasakan mereka punya gigi, ketika indahnya punya gigi ketika dia pernah merasakan sakit gigi. Orang bisa merasakan nikmatnya makan ketika dia pernah merasakan lapar. Orang bisa merasakan nikmatnya tidur ketika dia merasakan ngantuk. Dia pernah merasakan nikmatnya menjadi kaya kalau dia pernah merasakan miskin. Merasakan nikmatnya surga ketika dia melihat siksaan yang ada di dalam api neraka.
Tsumma nunajjil ladzina taqau. Orang-orang yang bertakwa kemudian diselamatkan. Apa kata Allah? Wa nazaru zalimina fiha jiziyya. Dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi kita semua ke sana. Yang beriman, yang bertakwa, melanjutkan perjalanan ke surga. Tetapi orang kafir, orang zalim, dibiarkan kemudian berlutut di sana. Nah, siapa orang zalim ini? Al-Quran menjelaskan di dalam Al-Baqarah surat ayat ke-254 dikatakan begini. Wal kafiruna humuz zalimun. Ternyata orang-orang kafir itulah yang disebut zalim. Orang-orang kafir itu yang mana? Ketika datang Nabi Isa mengatakan, aku diutus kepada Bani Israel. Yesus pun begitu. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tapi dia sudah tahu, dia sudah mengerti. Tetap aja kemudian mengaku pengikutnya. Padahal dia baca dalilnya. Mereka orang zalim. Dia menzalimi diri mereka sendiri. Dia sudah tahu Tuhan itu satu, Tuhan itu maha kuasa. Masih juga menuhankan makhluk yang lemah. Zalim. Makanya Al-Quran mengatakan, wal kafiruna humuz zalimun. Al-Baqarah ayat 254. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalasa. Ternyata orang kafir itu yang mengaku bahwa Allah itu adalah 3. Nah, inilah orang zalim yang dibiarkan di dalam api neraka berlutut selama-lamanya. Berarti yang dimaksud di situ yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Nah, sekarang kita masuk dalam kaidah bagaimana tentang surga neraka itu. Dalam surah An-Nazi'at ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaitannya dengan masuk neraka lalu diangkat kemudian dari neraka. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar datang, yaitu kiamat. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia, berarti seluruhnya, Islam Kristen, teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimul liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata. Setiap orang yang bisa melihat. Wa burrisatil jahim liman yara. Neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang melihat. Berarti siapapun yang bisa melihat, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, melihat neraka itu. Itulah yang dikatakan tadi, masuk ke neraka melihat. Fa'amma man tagha. Maka adapun orang yang melampaui batas, siapa orang yang melampaui batas itu? Ia mengatakan Tuhan nuzul menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Tuhan kemudian mati untuk menebus dosa. Itu berlebihan itu. Sementara Tuhan itu maha kuasa. Hanya mengatakan dosamu kuampuni. Dah selesai. Ngapain dia harus mati? Ngapain dia harus menjadi bukan Tuhan, menjadi makhluk? Wa atharal hayatad dunya. Yaitu yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Lebih cinta kepada dunia. Dia cuma suka nilai-nilai yang ada di dunia aja yang dicintainya. Dia tidak mencintai kepada akhiratnya. Dia sudah tahu ketika dia mati nanti seperti ini keadaannya, ya, tapi dia tetap saja kemudian cinta kepada dunia. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Artinya nafsunya itu terpimpin. Yang diharamkan tidak dimakannya, yang dihalalkan yang dimakan, yang dilarang tidak dilakukan, yang diperintahkan yang ditaatinya. Yas'alunaka anis sa'ati ayyam mursaha. Mereka orang-orang kafir yang bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, kapan itu terjadinya? Maka katakan kepada mereka, terjadinya itu hanya Allah yang tahu. Jadi orang-orang yang beriman, kata Allah, fa innal jannati hiyal ma'wa. Maka sungguh surga tempat tinggalnya siapa mereka? Mereka yang menjaga wanahan nafsa anil hawa. Orang yang menjaga nafsunya ketika di dunia. Maka tempatnya adalah jannah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang semua akan mendatangi neraka, melihat neraka itu, tetapi umat Islam kemudian diangkat menuju kepada surga. Itu yang ada, Ibu.
Yang tinggal di sana adalah zalim. Ma makna zalim? Siapa orang zalim ini? Orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga pribadi, satu hakikat. Atau satu hakikat, tiga pribadi. Itulah yang disebut orang-orang kafir yang zalim. Demikian, Bu. Silakan. Luar biasa. Silakan, Nona. Menarik ini. Terus yang Bang Suma sampaikan tadi, kalau saya nggak salah konek ya, itu mengenai orang Islam kalau ke neraka tidak ada rasa kesakitannya. Itu cuma melihat saja. Apa benar Iya, itu, Bang? sesuai dengan ayat yang tadi, itu umat Islam hanya diperlihatkan neraka, belum dihukum, mendatangi. Sama ketika kita mendatangi rumah sakit, kita bukan diimpus, kita nggak disuntik di sana. Kalau kita datang hanya sebagai penjenguk atau datang sebagai dokter atau petugas. Beda kalau kita sebagai pasien. Nah, orang yang menjadi pasien di neraka itu adalah orang zalim, orang kufur, orang kafir. Itu pasiennya tuh rumah sakit. Rumah sakitnya itu ya neraka, tempat siksaannya. Jadi tujuan untuk orang Islam ke neraka itu mendapatkan untuk cuman melihat neraka itu seperti, maaf ya logat saya kayak agak apa gitu karena saya orang Manado. Iya, jadi bahasa saya agak lain. Apa-apa Jadi itu. begini, jadi di neraka itu cuma untuk melihat dan jadi dicuci itu nggak merasa sakit, terus ditimbang awalnya itu. Tapi kenapa ya ada yang saya pernah dengar dalam Islam itu mengatakan memang harus begitu cuci dulu karena kan perbuatan dosa kita itu harus kayak dibersihkan, kayaknya begitu. Yang pernah saya diskusi dengan orang Islam seperti itu. Iya. Seperti itu atau bagaimana, Bang Suma? Kalau gini, Bu. Kalaupun itu terjadi, tadi saya sudah membacakan Al-Qur'anul Karim surah At-Taghabun ayat 9 bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dosanya diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Ketika mereka kemudian diampuni oleh Allah, yaitu tadi datang kepada neraka, tetapi setelah ada di neraka melanjutkan perjalanan kemudian ke surga. Sementara orang kafir tetap ada di sana. Kalaupun dia harus disiksa di neraka dulu, tapi mereka tidak kekal di dalam. Kenapa mereka tidak kekal di dalam? Karena mereka tidak kafir. Mereka beriman kepada Allah, cuman ada dosanya yang mungkin tidak diampuni oleh Allah karena ada sesuatu. Itu hak prerogatif Allah. Masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal. Disiksa di sana, disiksa. Tapi setelah kemudian dosa-dosanya itu disiksa, dihapuskan di sana, dibersihkan di sana, kemana perginya kemudian orang-orang yang sudah dibersihkan dosanya? Ya ke surga. Itulah keunggulannya di umat Islam. Mereka selama tidak kufur, itu tidak kekal di neraka. Karena di Al-Quran dikatakan, semua dosa diampuni kecuali syirik. Syirik itu adalah menduakan Allah. Hanya dosa itu yang kemudian yang tidak diampuni oleh Allah. Seluruh dosa-dosa yang lain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa syirik itu artinya menduakan Allah. Mereka menyembah, mereka mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, tetapi di samping dia mengatakan itu, dia juga masih menyembah kepada yang bukan Tuhan. Innallaha la yaghfiru an yus'arika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman azima.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu. Dan barang siapa yang dikehendakinya, maka barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Mempersekutukan Allah itu seperti apa? Dia tahu pencipta alam semesta itu ada, yaitu dia yang bukan makhluk. Tapi dia tahu, namun masih menyembah juga kepada makhluk. Itu syirik. Menduakan Allah. Dia tahu Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tetapi masih menuhankan juga yang manusia. Berarti dia menduakan Tuhan. Itu syirik. Itulah dosa yang tidak diampuni. Itu kekal di neraka. Tapi yang lain, seluruh dosa diampuni oleh Allah. Gitu. Tadi surah Maryam ayat 71, 72 jelas itu. Bahwa orang yang takut kepada Allah, mereka kemudian akan diangkat masuk ke dalam surga. Mereka yang zalim, ya tetap di dalam di neraka itu. Kalaupun ini apes-apesnya nih, ada umat Islam yang kudu turun ke neraka, mereka tidak kekal. Selama mereka umat Islam ini masih ke dalam mempertahankan imannya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah dalam hidupnya menyekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah, maka meskipun dosanya sampai ke langit, Allah akan hapuskan. Allah akan hapuskan. Selama dia tidak menyekutukan Allah. Tapi tunggu dulu. Ya kalau begitu saya berdosa aja dong. Yang penting saya tidak menduakan. Tunggu dulu bosku. Siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah ahli neraka diberikan sendal. Di mana sendal itu ketika dia pakai, otaknya di dalam mendidih seperti minyak goreng yang sedang dipanasin. Kira-kira ada nggak yang mau? Biarlah bang, saya masuk ke neraka dulu. Malas sholat soalnya. Tapi saya tidak beribadah. Saya tidak nyembah kepada yang lain kok. Biarlah bang, saya berzina dulu dong. Nggak apa-apa kan? Kan sudah diampuni. Dosa yang penting saya nggak menyembah kepada selain Allah kan? Saya boleh mencuri kan? Sikit-sikit, boleh kan? Tapi ingat, siksaan yang paling ringan adalah menggunakan alas kaki di neraka, kepala otaknya di dalam itu mendidih, benar-benar mendidih seperti minyak goreng yang sedang dididihkan. Kira-kira bagaimana rasanya otak kita ini di dalam mendidih kayak minyak goreng? Ada nggak yang kira-kira bisa bayangkan sakitnya tuh? Dan itu tidak ditentukan berapa lama. Berapa lama di neraka nggak ditentukan di sana. Sehari neraka itu sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Alamak. Jadi kalau disiksa di sana 1000 tahun, hitungan neraka berapa tahun hitungan dunia? Mampus dah. Jadi nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Meskipun demikian, tetap dilakukan, dirasakan, karena itu ada ketetapan Allah. Tetap aja ujung-ujungnya nanti karena kehidupan kekal, di kehidupan nanti dia diangkat ke surga. Tapi cobalah kalau ada yang mau, ya biarlah deh, nggak apa-apa. Jalan zina terus, mencuri terus, korupsi terus, tidak usah sholat. Yang penting saya tidak menyembah selain, tidak mengakui Tuhan lain. Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Nabi Muhammad, kitabku adalah Al-Quran. Dah selesai, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Tetap maksiat, yang penting nanti ujung-ujungnya masuk surga. Boleh, boleh. Tapi siksaan yang paling ringan di neraka adalah alas kaki membuat otak mendidih. Sekarang jangankan otak mendidih, gigi aja sakit sikit. Gak ada yang bisa kita lakukan dengan sakit gigi itu. Bisul aja, bisul. Tepat di pinggir anus, gak ada yang bisa dilakukan. Ini otak di dalam kepala mendidih seperti minyak goreng. Kira-kira gimana siksanya tuh? Bisa nggak dibayangkan tuh siksanya? Itu yang paling ringan. Nah bagaimana kalau di atasnya lagi dari yang ringan yang kita rasakan? Alamak! Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gimana dong? Jadi kalau begitu gimana? Ya nggak usah. Lakukanlah tugas kita sebagai orang beriman. Sebisa mungkin kita taat kepada Allah.
Kalau kita tidak taat, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Apa sih yang kita cari? Uang di rekening tabungan berlimpah-limpah. Apakah bisa menenangkan jiwa? Tidak. Tidak bisa menenangkan jiwa. Yang bisa menenangkan jiwa itu adalah taubatan nasuha, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menikmati hidup apa adanya, hidup sederhana apa adanya, serba berkecukupan. Tidak perlu berlebih-lebihan mengejar harta, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Kenapa? Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa dikatakan kafir? Karena orang itu tidak mau turut perintah Tuhan. Adapun dalam agamanya melakukan satu prosesi-prosesi agama, itu bukan perintah Tuhan, mereka buat-buat sendiri. Mereka ke tempat ibadah mereka nggak ada perintahnya. Mereka melakukan ritual, nggak ada perintahnya. Cuma mereka buat-buat doang, biar dianggap paten, keren. Itu orang kafir tuh. Makanya dalam Al-Quran, orang kafir itu tidak ada lagi perintah. Hai orang-orang kafir. Ya paman, peliharalah dirimu. Maksudnya, ya berpuasalah. Terus, dirikanlah sholat. Mana ada perintah kayak gitu kepada orang kafir. Orang kafir mah sama seperti hewan. Mau ngapain aja silakan, bebas. Tapi kalau mau menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, harus terikat dengan aturan Tuhan. Sama seperti dalam rumah tangga. Ketika orang tua kita cinta kepada kita, maka orang tua pasti membuat aturan-aturan. Jangan pulang malam jam sekian. Jangan begini, jangan begono, jangan balas. Semakin banyak aturan dalam rumah, semakin nampak bahwa orang tersebut cinta kepada anggota keluarganya. Tapi kalau ada rumah tangga yang tidak punya aturan, itu bukti bahwa orang tua itu tidak menyayangi anak-anaknya. Begitulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena dia tahu potensi manusia itu jahat. Potensi manusia itu dekil. Apalagi? Sirik, hasad, dengki, cemburu, amarah, dendam. Itu sifat manusia. Maka Tuhan memberikan aturan supaya mereka bisa menundukkan dirinya sendiri dengan aturan itu. Itu bukti Tuhan cinta. Tapi kalau ada agama, dengan matinya dia, maka dia telah membatalkan segala perintah Tuhan beserta segala perintah. Terus kalau sudah perintah Tuhan dibatalin semua, mau ngapain? Ya hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki. Apakah itu betul? Tidak dong. Adam aja manusia pertama diatur. Adam, kau jangan makan ini ya. Adam aja diatur. Ini ada manusia. Dihapus semua aturan-aturan Tuhan. Habis itu dia mengatakan, kami ini anak Tuhan loh. Hah? Anak Tuhan. Perintah Tuhan dihapus. Habis itu mengikuti perintah manusia. Ngaku anak Tuhan. Yang benar aja bro. Adam aja, manusia sendiri dengan biniknya, sudah diatur Tuhan. Apalagi kita ini. Makanya Yesus berkata, nyindir sedikit. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Syarat masuk surga menurut Yesus, satu, punya agama. Kedua, agamanya kudu wajib lebih baik, lebih sempurna, lebih teratur daripada ahli Taurat. Nah, saudara Kristen, pendeta saya tanya, Pak, apakah Kristen itu dibuat oleh Yesus? Oh tidak dong, Kristen itu bukan agama. Waduh, kalau Kristen bukan agama, sementara syarat masuk surga harus beragama, syarat kedua agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat, maka Kristen tidak lolos menjadi kandidat penghuni surga. Kenapa? Ternyata Kristen bukan agama. Sementara syarat masuk surga, agama dulu. Habis itu agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Satu-satunya kandidatnya cuman Islam. Memang berat. Tapi umat Islam itu sangat bahagia. Saya pernah bertemu dengan seorang murtadin. Ini cerita, ini fakta, ini real. Ini bukan karangan. Saya bertemu dengan seorang yang sudah mu'alaf, tapi dia seorang murtadin. Saya tanya, kenapa kembali ke Islam? Di kehidupanmu yang dulu, kamu bebas, ibadat sekali seminggu, bebas makan apa saja, dijamin surga, mati nggak ada siksa kubur, begitu mati langsung jadi pengantin wanitanya Yesus Kristus. Kenapa kembali ke Islam? Di Islam syarat dengan aturan. Mulai kamu bangun tidur sampai kau tertidur, semua diatur. Kenapa kau mau mempersulit diri?
terseduh-seduh bapak itu. Dia katakan apa kepada saya? Bang Zuma, aku hampa di agama yang dulu. Terseduh-seduh, gemeteran. Dia menangis. Ketika bulan suci Ramadan itu datang, aku ingat masa kecilku bersama dengan orang tuaku. Dikala buka puasa bersama kami kumpul. Ketika tarawih kami bersama. Ketika kemudian Idul Fitri kami bersama sahur, makan subuh-subuh bersama. Aku rindu dengan itu. Itu yang selalu membayangi aku, katanya. Sambil menangis, aku peluk. Udah bang. Abang kan sudah masuk Islam. Kembali ke Islam. Dia ciumi saya waktu itu. Terus kemudian dia mengatakan kepada saya, Bang Zuma, tolong bimbing saya, bimbing anak-anak saya dan keluarga saya. Supaya bisa menjadi seorang Islam, seorang Muslim yang taat. Alhamdulillah saya ketemu setelah kita ke masjid di belakang rumah itu, masjid Siti Halijah. Beliau taat ibadah, aku perhatikan, Masya Allah. Dan anaknya sudah bisa khutbah. Khutbahnya itu luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Saya masih ingat, mudah-mudahan Bang Dedi ingat dengarkan ini. Tetap istiqomah Bang. Islam itu indah, tidak seperti yang dilihat dari penilaian orang di luar Islam. Saya kira begitu. Saudari saya, Ibu penyidik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat utamanya kepada saya dan umat Islam yang lain. Demikian. Makasih ya Bang Zuma untuk penjelasannya. Nanti Saya Ibu. Ini kan ada ayat-ayat yang Bang Zuma sampaikan, nanti saya akan pelajari terus. Dan masih bisa bertanya atau udah ada yang naik lagi atau gimana? Boleh Ibu, satu pertanyaan, dua Bang pertanyaan. Zuma. Silakan. Saya mau tanya mengenai kan suami dulu kan dia dari Muslim. Baik. Dia masuk Kristen, menikah. Siap. Nah, menikah dengan saya kan Kristen. Kami menikah dan memiliki anak tiga anak. Terus pada akhirnya di 2 tahun yang lalu dia mengatakan kepada saya yang mana dia sudah ingin masuk Islam lagi, jadi kembali ke Islam. Saya kan sok tanya kenapa, penyebabnya apa begitu. Alhamdulillah. Dia bilang sih dia menyadari karena di kekristenan itu menyembah manusia, itu alasannya. Tapi dalam saya rindu mendengarkan langsung dari dia tertarik untuk kembali ke Islam karena ada sesuatu yang menarik untuk kalau di kami sih Kristen, kehidupan yang kekal itu seperti apa dalam Islam, atau menarik di Islam itu apa sebetulnya yang membuat keyakinan saya sekarang ini bisa melihat kepada suami saya yang mana dia kembali di Islam itu, dia mengajarkan atau dia menyampaikan ke saya itu, oh di Islam itu seperti ini, ajaran Islam itu seperti ini. Seperti yang Bang Zuma barusan saya tanyakan itu, yang paling inti kita akan kemana, yaitu kan pasti semuanya ingin ke surga, betul enggak? Makanya saya ingin bertanya mengenai surga itu di Islam itu bagaimana sih? Tuh mengenai yang saya dengar itu dicuci ke neraka dulu. Terus kan Bang Zuma ditimbang, Bang Zuma sudah menyampaikan ke saya. Dan ada beberapa yang Bang Zuma sudah katakan kepada saya mengenai yang ayat apa tadi, saya sudah catat, nanti saya pelajari. Terus dalam saya masih jujur ya Bang, saya masih dalam agama saya masih rutin ibadah apa semua. Kami juga hidup di lingkungan kekristenan. Di dalam desa saya ini hanya 1 orang Muslim, ya. Tersebut sih termasuk suami saya, tapi dia belum menyatakan diri sebagai Muslim karena kan dia posisinya masih sama-sama dalam keluarga Kristen dengan saya, keluarga Kristen. Jadi saya bertanya kami, apa kamu tidak berdosa hidup dengan orang kafir? Itu kan pertanyaan saya untuk suami saya, karena kan di ajaran tidak boleh lah yang hidup bersama-sama begitu.
Tapi dia tak bisa menjawab itu. Jadi menurut Bang Suma bagaimana itu suami saya, apa dia hidup dengan saya seperti apa atau bagaimana? Ya, saya juga ingin belajar sih mengenai itu. Cuman bagaimana tanggapan di dalam Islam itu? Suami istri itu berbeda agama. Bagaimana menurut Bang Suma? Iya, kalau di Islam Ibu, kalau kita melihat kaidah ya, aturan di Islam, orang yang beda agama ketika kemudian memiliki istri, maka seketika juga itu jatuh talak. Artinya ketika suami atau istri ini sudah beda agama, itu di Islam tidak boleh jatuhnya kepada zina. Itu Bu, jatuhnya kepada perzinahan. Jadi Al-Quran mengatur itu, contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah, di situ Allah mengatakan bahwa jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Tuh, itu perintah. Artinya ketika ibu sekarang kan tadinya dalam rumah tangga Kristen nih, ketika bapak kembali ke Islam, maka posisi Islamnya menghantarkan dia tidak sah lagi menjadi suami ibu karena beda agama. Ketika melakukan mohon maaf hubungan suami istri itu zina karena bukan lagi suami istri. Itu di Islam Ibu. Nah, apa solusinya sekarang? Ya belajar menentukan sikap, termasuk ibu juga. Karena di dalam Islam itu dilarang. Bahkan di agama Kristen juga kan dilarang juga beda agama menikah. Seperti itu Ibu. Jadi iya. Jadi saya suami saya belum terlalu paham mengenai Islam, Bang. Jadi bertanya ke dia ada banyak yang dia belum tahu. Dia dulu kan Islam sih, cuman mungkin Islam nggak banyak belajar. Itu jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, tapi dia belum mampu untuk menjelaskan. Makanya saya ada ketertarikan untuk naik ke sini untuk bertanya langsung kepada Bang Suma, karena kan dia sering ikuti Bang Suma, lihat-lihat channel-channelnya Bang Suma, tapi dia di YouTube, jadi dia main YouTube, main TikTok, jadi dia suka dengar apa semua yang Bang Suma sampaikan. Jadi saya sih cuma sarankan coba belajar agama yang sudah di sekarang, supaya kan juga saya bertanya dia tahu apa yang harus saya. Karena saya penasaran, jujur saya penasaran bagaimana sih sebenarnya di Islam itu. Karena dari dulu kan saya nggak tahu Islam itu seperti apa. Cuma tahu sih Islam, tapi nggak tahu DP cara-caranya atau bagaimana di Islam. Terus mengenai sholat. Kalau nggak sholat bagaimana itu? Seperti suami kan saya sudah, kan dia sudah Islam. Tapi kalau dia nggak sholat gimana itu? Apa dia nggak dosa atau apa? Iya Ibu, kalau nggak sholat itu dosa lah, meninggalkan sholat itu dosa Ibu. Begitu. Jadi harus sholat ya. Harus sholat, karena itu wajib hukumnya. Tapi sebagai orang yang keadaannya sekarang lagi di persimpangan kan ya, karena seperti bapak, seperti suami ibu ini, itu pasti ada perang batin di dalam antara keyakinannya dengan anak istrinya. Nah, biasanya sih orang yang seperti itu kalau sekali dia rapuh, terkadang karena dia stres, depresi, karena dia belum menemukan konsep tauhid, akidah yang mantap, maka bisa jadi dia malas sholat. Tapi kalau dibimbing dengan baik, dengan benar, insya Allah dia akan taat untuk menjalankan ibadah sholat. Karena sholat itu yang utama dari Islam ini. Ketika kita meninggalkan sholat, berarti sama halnya kita meruntuhkan tiang agama Islam. Karena pembeda antara agama lain dengan Islam itu adalah sholatnya. Kalau dari ibadah-ibadah yang lain semua juga ya sama. Disuruh berbuat baik, disuruh kemudian menolong orang lain, mengasihi orang lain, itu sama. Tapi yang membedakan adalah prosesi ibadah, yaitu sholat. Sholat yang membedakan kita.
Oh, yang sholat itu, yang sholat 5 waktu begitu. Iya. Jadi arti sholat itu dalam versi Islam itu beribadah atau bagaimana? Iya. Sholat itu adalah ibadah, doa, persembahan atau penghambaan diri kepada Allah, ketundukan. Kita berserah diri kepada Allah. Artinya ketika kita sholat, kita mengakui bahwa kita ini adalah betul-betul hamba. Sholat ini adalah bukti penghambaanku kepadamu, wahai Tuhan. Inilah aku bukti, kamu perintahkan aku sholat, ini aku lakukan nih. Ini aku buktikan aku beribadah. Nah, sedangkan kita kan tidak bisa melihat Allah. Kalau di Islam itu Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tapi cara kita berhubungan dengan yang kita nggak bisa lihat itu adalah dengan cara sholat. Itulah cara kita berhubungan dengan pencipta. Maka sholatnya kita adalah menghantarkan kita kepada kondisi jiwa, batin, dan raga ini sedang menghadap kepada pencipta. Makanya takbirnya itu mengatakan, duhai kau yang maha besar, Allahu Akbar. Tengoklah ini hambamu sedang memujimu, sedang sujud menyembah kepadamu. Jadi kita komunikasi tuh dengan pencipta. Itu adalah koneksi kita kepada pencipta kita, sholat. Seperti itu, Ibu. Jadi sholat itulah makanya dikatakan, inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya bagus, khusyuk, bukan karena ria, bukan karena pamer, tapi semata-mata karena mencari keridaan, ingin dekat kepada Tuhannya, insya Allah perbuatannya akan tertata untuk tidak melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Itu. Jadi lagi senang-senangnya nih, lagi main gaple, lagi main catur, atau lagi nonton, tiba-tiba ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala sholat. Maka hamba yang hatinya senantiasa terkoneksi dengan penciptanya akan meninggalkan seluruh aktivitas dunia menuju kepada urusan akhirat. Seketika dunia berhenti, apapun itu, berhenti, wudu, tunduk kepada Allah. Setelah itu kembali kepada dunia. Lega, habis ibadah, habis berhubungan, berkomunikasi dengan pencipta. Aktivitas lagi, muncul lagi asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kadang orang bertanya, kenapa sih harus toa itu ada? Apakah Tuhanmu tuli? Enggak. Manusia ini kudu memang wajib selalu dituntun. Selalu dituntun. Sama seperti ketika kita di bandara beli tiket. Makassar, Jakarta, Jakarta, Makassar. Udah tahu tuh. Udah tahu jam 2. Udah tahu jam 3 dan seterusnya. Tapi masih diumumkan bukan? Pada Bapak dan terhormat, pesawat dengan nomor sekian, DD 5574, mau berangkat, naik Miki. Ada pengumuman itu, padahal sudah ditahu jam sekian dah harus berangkat. Tapi tetap aja, ada yang lalai, ada karena nonton, ada karena ketiduran, maka diingatkan. Itulah panggilan sholat. Sama di bandara tuh. Bukan berarti sudah diberikan tiket, udah diumumkan, tetap aja diumumkan karena manusia kadang lalai dengan kesibukan-kesibukannya yang lain. Pesawat dengan nomor DD 447 mau pergi. Pada Bapak dan Ibu naik Maki segera. Begitu kabe di begitu kali. Makanya ada panggilan, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Wahai manusia, datanglah kepada Tuhanmu, tunduk beribadah, sujud kepadanya untuk menuju kepada kemenangan. Gitu. Itulah indahnya. Jadi kalau misalnya saya nih duduk bersama dengan teman-teman saya Kristen, makan atau minum berbincang di warkop, panggilan azan muncul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pamit, Bang, saya pamit sebentar, ada panggilan. Saya tinggalkan teman saya. Begitu saya pulang dari sana, bisa jadi ditanya, lu habis ngapain lo? Saya habis beribadah, menyembah kepada Tuhanku. Lu bro, duduk di sini pun saya bisa menyembah Tuhanku, kata lawanku kan, bisa jadi kayak gitu. Ya memang, duduk kita bisa beribadah. Apa itu? Berdoa sambil duduk, memuji sambil duduk. Itu umum.
Tapi ada ibadah spesial di kami itu, yaitu menguji ketaatan manusia. Kira-kira kalau dalam agamamu disuruh juga ke gereja 5 kali sehari dalam sehari, sanggup kamu? Disitulah diuji ketaatan kita kepada Tuhan. Kita lebih cinta dunia atau cinta kepada Tuhan? Kalau cinta kepada dunia, berarti kita sama dengan makhluk yang lain. Nah, kami umat Islam enggak. Nah, tapi lihatlah, kami juga enggak miskin-miskin amat kan? Kami juga enggak bodoh-bodoh amat kan? Kami juga enggak ketertinggalan kan? Kami juga hidup modernisasi, kami juga hidup digital seperti kalian. Tapi ibadah kami jalan. Kalian cuma memuji-muji doang. Berarti lebih berkualitas hidup kami kalau gitu. Pencapaian kehidupan dunia antara Anda dengan saya sama. Kita bisa sama-sama punya HP, sama-sama punya mobil, sama-sama punya rumah, bla 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 dan seterusnya, samanya kita. Bedanya hubungan saya dengan Tuhanku berkualitas karena saya punya prosesi ibadah yang sudah tertuntun, sementara saudara memuji-muji aja. Sekali seminggu itu pun kan ada perintahnya ibadah minggu itu. Cuma datang ke gereja, kemudian memuji-muji dengan khutbah, habis itu pulang. Ada enggak perintahnya? Nggak ada. Berarti kau buat sendiri. Sementara kami perintah sholat, asar, subuh, semuanya ada perintahnya. Dan ketaatan kami adalah bukti penghambaan kami kepada pencipta langit dan bumi ini. Nah, itulah taraf iman. Kenapa umat Islam rajin sekali ibadah? Sementara di masjid itu nggak ada gambar Tuhan, di masjid nggak ada patung Tuhan, di masjid itu tidak ada foto Tuhan di situ. Tapi kok kenapa kesana tunduk di situ? Karena itulah iman. Iman itu tak melihat, tapi kemudian percaya dengan sepenuh hati. Kalau melihat dulu baru bisa percaya, itu bukan iman. Itu hanya yakin tok. Nah, itulah orang-orang beriman, orang-orang yang tak melihat tapi yakin apa yang tak terlihat itu ada, mutlak absolut. Sama seperti yakinnya besok hari apa hari ini? Hari Rabu, besok Kamis. Kita belum melihat Kamis besok, tapi kita yakin sepenuh hati tanpa ada noda sedikit pun, besok pasti Rabu, besok pasti Kamis. Mau hidupkah kita besok, mau mati kita besok, yang pasti besok pasti Kamis. Begitulah akhirat. Itu adalah sesuatu yang mutlak absolut akan terjadi. Surga neraka itu pasti terjadi. Seperti pastinya besok hari Kamis. Besoknya lagi pastinya Jumat. Besoknya lagi pastinya adalah Sabtu. Nggak akan pernah berubah. Besoknya itu berhenti dulu. Begitu, pasti besok Kamis. Coba kita lihat. Ternyata subuhnya 10 jam subuh itu nggak masuk hari Kamis. Nggak sampai hari Kamis. Bulan berhenti, berputar bumi. Akhirnya apa? Rabu terus. Selama 100 jam Rabu terus. Berarti apa yang kita pikirkan tentang besok itu tidak benar. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Besok pasti Kamis, titik. Artinya besok pasti bom meninggal, manusia meninggal. Pasti. Pasti manusia akan digiring kepada ketiadaan di bumi ini menuju kepada keadaan kekal di kehidupan berikutnya. Itu mutlak. Maka isi hidup ini dengan hal-hal yang rasional. Gitu, saudaraku. Sorry kalau saya kepanjangan. Lanjut, silakan. Luar biasa, gurunya. Tidak apa-apa. Udah blank. Jadi sholat itu memang harus wajib ya. Terus ini ya, ini kan cuman pemikiran saya. Misalkan saya Kristen, terus ini kan memang masih Kristen. Bagaimana sikap suami saya kalau misalkan saya belum bisa ke Islam seperti ikuti dia atau bagaimana? Sikapnya harus seperti apa? Saya sebenarnya kasihan juga kepada suami saya, gitu. Bagaimana dia harus mengejar dan untuk dia bisa patuhi itu agamanya atau bagaimana? Apa sikap yang harus diambil? Gitu. Baik. Iya. Jadi di dalam Al-Quran seperti Bang Suma bilang, seperti Bang Suma bilang tadi, mungkin itu kan dosa meninggalkan sholat atau ibadah. Tapi suami saya kan nggak melakukan seperti itu. Dalam 2 tahun ini dia sudah Islam. Terus dia, kata Bang Suma, dia cuman mengingat suami atau istri atau batin, siksa batin ya begitu. Karena mengingat keluarga, dia tidak melakukan itu begitu.
apa sebenarnya harus saran untuk Bang Suma untuk suami agar supaya dia memilih bagaimana harus dia taat kepada agamanya? Apa saran Bang Suma? Baik. Sementara yang saya ini masih Kristen. Ya, jadi yang pertama, Bapak itu harus menghabiskan waktu untuk belajar Islam dulu. Apa keutuhannya, keuntungannya dia belajar Islam? Dia harus mencari guru privat. Jangan biarkan terombang-ambing Islam tapi tidak belajar. Dia harus menjadi seorang Islam. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik dalam Islam? Bagaimana menjadi seorang pembimbing, menjadi seorang pemimpin. Setelah dia menguasai ilmu itu, dia datang kepada orang terdekatnya. Siapa itu? Ya ibu. Bicara tentang akidah, berbicara mengenai tentang Tuhan. Ibu juga, alhamdulillah, saya melihat ibu hatinya lembut. Izinkan suaminya untuk berbicara tentang Islam, bagaimana keselamatan di Islam. Ibu juga punya hak. Di agama saya juga ada keselamatan seperti ini. Adu data dengan kepala dingin. Diskusi dengan kepala dingin. Berbicara mengenai konsep Tuhan dulu. Jangan hidup di tengah-tengah. Harus kemudian ibu yang pindah ke Islam bersama-sama dengan suami, atau suami kembali kepada Kristen. Jangan hidup di tengah. Karena kalau dia Islam, kemudian dia masih cinta kepada ibu, tetapi dia masih serumah tapi dia sudah Islam, itu zina. Mending pisah sekaligus, total. Biarkan ibu lepas untuk mencari pengganti, bapak juga begitu. Karena di Islam nggak boleh. Tidak boleh kemudian mereka hidup suami istri beda agama, itu haram hukumnya. Itu kemudian jatuh kepada perzinahan. Lebih baik ibu kalau memang ngotot saya tidak akan keluar dari Kristen. Nah, silakan bapak angkat kaki dari rumah. Begitu juga sebaliknya kalau bapak nggak akan mungkin meninggalkan Islam lagi. Ya ibu silakan kemudian kita pisah. Tapi kalau sebisa mungkin ibu bisa belajar Islam, masih Islam ini, pelajarilah Islam itu. Atau kalau tidak mau belajar Islam dulu nggak apa-apa, pelajari Bible dulu baik-baik. Apa sih, bagaimana sih Kristen sebenarnya dalam Bible? Setelah itu bandingkan dengan Islam, baru belajar. Nah, tentukan sikap. Tapi untuk saat ini, Bapak suruh belajar Islam, berdalami Islam, tanya kepada orang-orang yang paham dengan ajaran Islam. Cari ustadz yang bisa membimbing Islam dengan baik. Seperti itu ibu. Karena kalau sekarang sudah beda keyakinan, terus kemudian hidup sama serumah, ya yang didatangkan itu cuma dosa, sama aja. Mending ibu belajar Islam, bapak juga belajar, habis itu menentukan sikap. Seperti itu ibu. Iya. Itu sih juga mau saya ingin belajar. Jaringan saya kurang baik ya teman-teman. Aman Gurunda, aman. Enggak sih. Ini bagus sih. Ibu udah belajar kekristenan juga? Sama-sama belajar. Ibu belajar kekristenan juga? Belajar sih, saya belajar. Kan saya Kristen dari kecil. Dan saya juga. Nah tadi yang dikatakan suami ibu, kalau Kristen nyembah manusia, ibu terima? Apa gimana? Saya jujur ya, dalam hal saya kan karena ajaran saya mengatakan itu, kami menyembah manusia, dalam ajaran kami tidak menyembah manusia. Itu sih yang pemahaman saya dalam saya belajar. Tapi yang saya tertarik ini, yang ingin saya tahu itu mengenai Islam itu, karena kan saya ingin cari tahu Islam itu seperti apa. Kalaupun kita sih sudah banyak dengar-dengar mengenai Bang Suma, Bang Kores, Bang Goldian, secara tidak itu saya sudah dengar semuanya, perdebatan-perdebatan antara Bang Kores dengan siapa tuh? Ada pernah saya dengar dengan Bang Suma sama Raja Debat dan Metatron, saya sudah pernah dengar semua. Saya sering ikuti dan saya ingin pelajari bagaimana ini keislaman itu bagaimana. Goldian juga pernah berdebat dengan siapa itu ya? Saya sudah pernah dengar. Jadi saya ingin tertarik mau dengar itu di Islam itu bagaimana sih begitu. Wah mantap ibu. Bandingkan. Cek. Silakan bu, kupas terus. Dengar, tapi saya ingin. Fadol Gurunda. Iya. Di Islam itu Al-Quran surah Fussilat ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu
Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini di Islam. Jadi kata Al-Quran, innal ladzina qalu, barang siapa yang berkata Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, lalu membuktikan dengan keteguhan hati bahwa Tuhan itu adalah Allah, maka beritakanlah kepada mereka dengan berita kebahagiaan atau berita gembira, yaitu surga yang telah dijanjikan, bil jannah, yaitu surga. Nah tadi kembali kepada Al-Quran yang surah Al-Mu'minun, bahwa mereka mewarisi surga, surga Firdaus. Begitu Ibu. Iya Bang Suma. Jadi Siap. saya nanti belajar dan saya ingin lihat bagaimana sih agama Islam itu. Karena sih memang saya jujur penasaran apa sih sebenarnya yang suami saya yang ketertarikan suami saya untuk kembali ke agama yang dulunya. Memang sih waktu suami saya dulu di saat Islam sih Kristen, dia cuma 2 kali studi ke gereja. Dia jarang juga sih ke gereja. Dia jarang jarang melakukan apa yang Kristenan begitu. Jadi di saat mungkin dia mendengar hal itu, mungkin dia tertarik untuk masuk Islam. Jadi saya penasaran, saya ingin lihat bagaimana apa yang membuat ketertarikan Islam itu untuk kehidupan kita selanjutnya nanti. Iya. Tuh, makanya saya ingin belajar. Kalau di surga. Terima kasih Bang Suma. Iya, oke. Bang Suma sudah banyak mengajarkan saya. Baik, insya Allah Ibu. Belajar lagi. Baik. Nanti kalau ada apa-apa Ibu boleh naik ke sini lagi atau di mana saya ada Ibu bisa naik. Oke. Nanti saya coba belajar lagi dan diskusi dengan suami. Iya, salam sama Bapak ya Bu. Iya Bang Suma. Ya, makasih. Baik, terima kasih sama-sama. Nanti kita. Baik. Karena di Manado ini udah pukul 11:30. Iya Ibu, iya. Iya, nanti saya naik lagi ya. Bang Suma, Baik, Bang Bu, Kores, baik. dan Bang Goldian. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Terima kasih.